capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Anthony Dos Santos balik ke Inggris. Ada kabar baru beredar seputar Anthony. Winger asal Brazil tersebut diketahui sudah kembali ke Inggris baru-baru ini. Anthony baru-baru ini mendapatkan masalah berat. Dia dilaporkan mantan kekasihnya akibat tindakan kekerasan. Situasi ini membuat Anthony harus menepis sementara dari skuad Manchester United. Dia harus tinggal di Brazil terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dilansir dari media Inggris, kasus Anthony sudah memasuki tahap baru. Sang winger dikabarkan sudah mendarat di Inggris baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Anthony sudah berada di Inggris sejak hari Selasa. Dia mendarat di Bandara Manchester setelah terbang dari Inggris, namun dia dikabarkan tidak akan langsung kembali ke Manchester United. Dia punya urusan lain yang harus diselesaikan sebelum bisa membela Setan Merah kembali. Laporan tersebut mengklaim bahwa Anthony dijadwalkan akan menghadap ke kepolisian kota Manchester dalam waktu dekat. Pasalnya, sang mantan kekasih tidak hanya melaporkannya ke kepolisian Sao Paulo. Dia melaporkan Anthony ke kepolisian Manchester juga karena TKP perkara terjadi di Manchester. Anthony akan menjalani sejumlah pemeriksaan dan tidak diketahui berapa lama proses itu akan berlangsung. Crystal Palace bertekad untuk membalas dendam kepada Manchester United. Manajer Crystal Palace, Roy Hodgson, meminta anak asuhnya tidak larut dalam kekecewaan setelah kalah dari Manchester United. Dia ingin timnya lekas bangkit dan balas dendam di akhir pekan nanti. Crystal Palace dipastikan gugur dari ajang Carabao Cup musim ini. The Eagles tumbang dengan skor 3-0 saat berhadapan dengan Manchester United pada dini hari kemarin. Anak asuh Hodgson tersebut akan kembali berhadapan dengan Manchester United di akhir pekan nanti. Mereka akan menantang Setan Merah di Old Trafford sekali lagi, namun kali ini di ajang Premier League. Hodgson mengaku bahwa timnya layak kalah di laga tersebut. Hari ini kami menghadapi tim yang sangat bagus dan kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini, bukan Roy Hodgson kepada Sky Sport. Hodgson menyebut bahwa timnya harus bekerja ekstra keras jelang laga IPL tersebut, karena dia yakin Setan Merah akan turun dengan tim terbaik mereka dan akan menjadi lawan yang semakin berat. Kami harus lekas bangkit dan berjuang untuk pertandingan pada hari Sabtu nanti. Manchester United mungkin akan menurunkan tim yang agak berbeda dari hari ini. Namun saya tahu pertandingan ini bakal tetap sulit, tambah dari Hodgson. Hodgson berharap timnya menjadikan kekalahan di laga kemarin sebagai motivasi. Mereka harus mencoba mengalahkan Setan Merah di akhir pekan nanti untuk bisa balas dendam. Kami memiliki beberapa hari untuk menyembuhkan kekecewaan kami, sehingga di hari Sabtu nanti kami bisa bermain dengan lebih baik lagi dan semoga kami bisa membalas kekalahan kemarin, ungkap Roy Hodgson menambahkan. Lolos ke babak keempat Carabao Cup, Erik ten Hag ungkapkan, tunggu kami di Wembley. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, girang melihat timnya lolos ke babak keempat Carabao Cup musim ini. Dia berharap timnya bisa melaju jauh di turnamen tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United merupakan juara bertahan Carabao Cup. Musim lalu mereka menjadi juara setelah mengalahkan Newcastle United di partai final. Di musim ini Manchester United mengawali perjuangan mereka dengan menghadapi Crystal Palace. Mereka menjamu tim asal London setelah itu di Old Trafford. Diwawancarai selesai laga, Erik ten Hag mengakui senang karena timnya berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka di Carabao Cup tersebut. Dia berharap Setan Merah terus bekerja keras agar mereka bisa kembali masuk ke partai final yang akan digelar di Wembley nanti. Kami harus berjuang agar kami bisa kembali ke Wembley, ujar Erik ten Hag. Ten Hag sendiri cukup puas timnya mampu menang dengan skor 3-0 saat menghadapi Crystal Palace. Dia berharap anak asuhnya tidak cepat puas diri dan terus bekerja keras agar mereka bisa mempertahankan gelar juara mereka. Manchester United akan mengetahui calon lawan mereka di babak keempat Carabao Cup dalam waktu dekat. EFL mengadakan undian babak keempat FA Cup setelah gelombang kedua pertandingan babak ketiga selesai digulirkan. Kami harus bermain dengan baik di pertandingan-pertandingan di kompetisi ini. Kami akan melakukan segalanya agar bisa merasakan kembali memenangkan kejuaraan ini, imbuh dari Erik ten Hag. Panggung untuk kuartet pemain muda Manchester United. Pertandingan melawan Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup musim ini jadi panggung bagi kuartet pemain muda milik Manchester United. 4 pemain muda yang bermain di laga tersebut adalah Garnacho, Mesbri, Pellistri, dan Gore. Nama terakhir baru bermain sejak menit 61 sebagai pemain pengganti, sedangkan 3 pemain lain bermain sejak menit awal di lini serang Manchester United.
Penampilan keempatnya bisa dibilang tidak mengecewakan. Mereka punya kontribusinya masing-masing untuk memastikan kemenangan 3-0 United atas Palace di Old Trafford. Khusus Gord, ini menjadi kali pertama baginya bermain untuk tim senior. Dia sebelumnya sudah duduk di bangku cadangan di 5 laga terakhir Manchester United. Nah, baru di laga kali ini, gelandang yang baru berusia 19 tahun itu diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Gord masuk menggantikan Sofian Amrabat. Ten Hag memastikan Gord dan 3 pemain muda Manchester United lainnya akan selalu punya peluang yang sama untuk bermain. Mereka hanya perlu membuktikannya di dalam latihan. Momen ini juga tentu terasa spesial bagi Gord karena debutnya ini bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-19. Ten Hag menegaskan bahwa dia memainkan Gord di laga tersebut bukan dalam rangka sang pemuda ulang tahun. Dia menyebut Gord bisa bermain di laga itu karena dia sudah berlatih keras di dalam tim utama Manchester United. Jika Gord kembali gagal memenuhi ekspektasi sang manajer, maka mereka tidak akan dapat kembali kesempatan itu. Inilah Maguire yang diinginkan. Harry Maguire tampil untuk pertama kalinya sebagai starter saat Manchester United mengalahkan Crystal Palace. Maguire tampil sangat baik pada pertandingan itu. Ini seperti menggambarkan Maguire yang selama ini diinginkan dengan statusnya sebagai salah satu bek termahal di dunia. Statistiknya pada malam itu sangat baik dan ini jarang terjadi. Kerjasamanya dengan Varane, Dalot dan kiper Onana berjalan tanpa hambatan. Dia mampu mematahkan serangan lawan dengan baik, saling beralih posisi antara dirinya dan juga Diego Dalot dengan luar biasa. Top skor Manchester United sementara. Ada anomali di tengah start kurang meyakinkan Manchester United. Gelandang bertahan United Casemiro justru memuncaki daftar pencetak gol terbanyak bagi klub. United baru saja memetik kemenangan kedua beruntun dalam 8 pertandingan pertamanya di musim ini. Kemenangan United itu ditentukan oleh gol-gol dari Garnacho, Casemiro dan juga Anthony Martial di babak kedua. Casemiro mengakhiri permainan dengan tambahan 1 assist setelah mengkreasikan gol ketiga timnya. Bagi Casemiro sendiri, gol ke gawang Crystal Palace itu merupakan gol keempatnya untuk Manchester United. Sebanyak 3 gol disumbangkan mantan bintang Real Madrid itu dalam 3 pertandingan terakhir United. Dengan demikian, Casemiro kini menjadi pemain tersubur di MU di semua kompetisi. Pesepak bola Brazil 31 tahun itu mengungguli gelandang serang sekaligus kapten Bruno Fernandes yang mencetak 2 gol dalam 8 laga. Sementara itu, pemain-pemain Manchester United yang bertanggung jawab mendulang gol masih seret. Rashford, Garnacho, dan bahkan penyerang baru Rasmus Højlund sama-sama baru menyumbangkan 1 gol bagi Manchester United. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge in the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.